Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 30 April. 1. Santo Pius kelima. Paus Antonius Gislieri adalah nama kecil Paus Pius kelima, tahun 1566 sampai tahun 1572. Ia lahir di desa Bosco, tidak jauh dari Milano pada tahun 1504. Orang tuanya miskin sehingga tidak mampu membiayai sekolahnya. Oleh karena itu Antonio sendiri berusaha bekerja untuk membantu orang tuanya. Kerjanya setiap hari adalah menjaga domba-domba mereka di pegunungan. Tetapi atas bantuan seorang dermawan, Antonio disekolahkan di kampung asalnya di bawah bimbingan imam-imam Dominikan. Kemudian hari Antonio masuk biara Dominikan dan ternyata menjadi seorang biarawan yang pandai dan bijaksana serta taat pada aturan-aturan ordonya. Taat pada pimpinan, suka akan kemiskinan dan kemurnian. Ia menjadi mahaguru filsafat dan teologi. Pada umur 52 tahun, ia ditabiskan menjadi uskup dan setahun kemudian menjadi kardinal. Pada tahun 1565, Paus Pius keempat meninggal dunia. Para kardinal berkumpul dalam konklav untuk memilih paus baru. Pemilihan ini tidaklah mudah. 3 minggu telah berlalu, tetapi pemilihan belum juga berhasil menemukan seseorang untuk menduduki takhta kepausan. Akhirnya atas nasihat Carolus Borromeus yang hadir juga dalam konklav itu, Antonio Gislieri terpilih menjadi paus. Seluruh gereja bersorak gembira karena mempunyai seorang paus baru yang saleh dan suci. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin gereja, beliau menghadapi banyak masalah. Ia berusaha mewujudkan keputusan-keputusan Konsili Trente. Tugasnya ini dijalankan dengan baik. Ia dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Hidup sebagai seorang rahib tetap dipertahankannya. Baginya, doa merupakan senjata ampuh untuk menghadapi segala rintangan dan masalah. Tempat tidurnya dialasi dengan jerami kasar. Penderitaan Kristus direnungkannya setiap hari disertai dengan doa rosario. Kemenangan umat Kristen atas Angkatan Laut Turki dalam Perang Salib di Levanto diperoleh berkat doa rosario dari seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Dalam masa kepemimpinannya, beliau menyederhanakan cara hidup kepausan di Vatikan, menginstruksikan pembaharuan cara hidup ordo-ordo dan para imam projo, memberantas korupsi yang terjadi di Roma dan negara kepausan Vatikan, menginstruksikan pendirian seminari-seminari di setiap keuskupan. Semua rencana yang dirancangnya berhasil baik. Pada tanggal 1 Mei tahun 1572, ia meninggal dunia setelah 6 tahun menjadi pemimpin gereja sejagat. 2. Santo Marianus dan Yakobus. Martir. Marianus dan Yakobus yang berjabatan masing-masing sebagai lektor dan diakon adalah martir gereja purba yang mati pada tahun 259. Pada masa pemerintahan Kaisar Valerian tahun 253 sampai 260. Keduanya ditangkap di Cirta, sekarang Konstantin, Aljazair. Kemudian bersama banyak orang Kristen lainnya, mereka digiring ke Lambesa, sekitar 80 mil jauhnya dari Cirta. Di sana mereka disiksa lalu dipenggal kepalanya bersama orang-orang Kristen lainnya. 3. Santo Yosef Benedik Cotolengo. Pengaku iman. Yosef Benedik hidup antara tahun 1786 sampai tahun 1842. Ia membangun rumah penginapan untuk para gelandangan.
yatim piatu dan penderita sakit yang terlantar. Yosef mengurus 8.000 orang lebih semata-mata dari derma saja, karena ia percaya penuh kepada penyelenggaraan ilahi. Santo Paus Pius kelima, Santo Marianus dan Yakobus dan Santo Yosef Benedik Kotolengo. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.